Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maharani dengan NIM 20900121035. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Profesionalisme dan Kepemimpinan. Video kali ini akan membahas mengenai mengembangkan portofolio diri sendiri, perbedaan portofolio dan CV. Oh ya, di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yaitu Jadi, bagi teman-teman semua yang belum mengetahui apa sih perbedaan dari portofolio dan CV, mari kita bahas. Yang pertama ada portofolio. Secara etimologi, portofolio berasal dari dua kata, yaitu port, singkatan dari report, yang berarti laporan, dan folio yang berarti penuh atau lengkap. Jadi, portofolio berarti laporan lengkap segala aktivitas seseorang yang dilakukannya. Secara umum, portofolio merupakan kumpulan dokumen seseorang, kelompok, lembaga, organisasi, perusahaan, atau sejenisnya yang bertujuan untuk mendokumentasikan perkembangan suatu proses dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkannya. Selanjutnya ada tujuan dari portofolio. Tujuan portofolio diterapkan berdasarkan apa yang harus dilakukan dan dikerjakan dan siapa yang akan menggunakan jenis dari portofolio tersebut. Dalam penilaian di kelas, portofolio dapat digunakan untuk mencapai beberapa tujuan, di antaranya yang pertama, menghargai perkembangan yang dialami oleh siswa. Yang kedua, mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung. Yang ketiga, memberi perhatian atas prestasi kerja siswa. Yang keempat, merefleksikan kesanggupan mengambil risiko dan melakukan eksperimentasi. Yang kelima, meningkatkan efektivitas proses pengajaran. Yang keenam, bertukar informasi dengan orang tua. Yang ketujuh, membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri positif pada siswa. Selanjutnya ada prinsip portofolio. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan sebagai pedoman dalam menggunakan penilaian portofolio di sekolah. Di antaranya yang pertama, saling percaya atau mutual trust antara guru dan siswa. Dalam proses penilaian portofolio, guru dan siswa harus memiliki rasa saling mempercayai. Mereka harus merasa sebagai pihak-pihak yang saling memerlukan dan memiliki semangat untuk saling membantu. Oleh karena itu, mereka harus saling terbuka dan jujur satu sama lain. Yang kedua, kerahasiaan bersama antara guru dan siswa. Kerahasiaan hasil pengumpulan bahan dan hasil penilaian perlu dijaga dengan baik, tidak disampaikan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Pelanggaran terhadap norma ini selain menyangkut etika, juga dapat memberi dampak negatif kepada proses pendidikan siswa. Yang ketiga, milik bersama antara siswa dan guru. Guru dan siswa perlu merasa memiliki bersama berkas portofolio tersebut. Oleh karena itu, guru dan siswa perlu menyepakati bersama di mana hasil karya yang telah dihasilkan siswa akan disimpan dan bahan-bahan yang perlu dimasukkan. Yang keempat, kepuasan. Hasil kerja portofolio berisi keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang memuaskan bagi guru dan siswa. Portofolio hendaknya juga merupakan bukti prestasi cemerlang siswa dan keberhasilan pembinaan dari guru. Yang kelima ada kesesuaian atau relevan. Hasil kerja yang dikumpulkan adalah hasil kerja yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran dalam kurikulum. Yang keenam ada penilaian proses dan hasil. Penilaian portofolio menerapkan prinsip proses dan hasil. Proses belajar yang dinilai misalnya diperoleh dari catatan perilaku harian siswa, mengenai sikapnya dalam belajar, antusias tidaknya dalam mengikuti proses pembelajaran, dan lain sebagainya. Oke, baik, jadi pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia dari kelompok 5. Nah, masih dengan topik yang sama, yaitu pengembangan portofolio diri dan perbedaan portofolio dan CV. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana cara membuat portofolio. Nah, ada beberapa unsur yang memang harus ada dalam format penulisan sebuah portofolio. Antara lain yaitu poin pertama, daftar isi. Umumnya, portofolio terdiri dari beberapa dokumen atau berkas. Nah, karena itulah penting untuk mencantumkan daftar isi di awal sebuah portofolio agar pembaca akan mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan. Dan poin kedua itu atau resume atau CV. Nah, portofolio biasanya juga dibarengi dengan resume atau CV. Dengan ini, melampirkan resume atau CV, kita akan memudahkan para pembaca dalam melihat data diri kita dan hal apa saja yang kita cantumkan. Nah, poin berikutnya itu pencapaian dan tujuan.
kita juga perlu memberikan penjelasan singkat terkait dengan pencapaian yang telah kita lakukan dan tujuan kita di masa yang akan datang. Dalam menjabarkan tujuan ini, kita bisa membaginya menjadi dua berdasarkan waktunya, yaitu yang pertama tujuan jangka pendek dan yang kedua itu tujuan jangka panjang. Dan yang berikutnya itu pengalaman dan keterampilan. Nah, poin utama dari portofolio adalah pengalaman yang pernah dijalani dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Dengan melampirkan semuanya pada portofolio, maka kita akan bisa mendapatkan peluang pembaca akan tertarik pada portofolio yang kita miliki. Dan poin berikutnya itu melampirkan contoh. Nah, agar pihak yang membacanya menjadi semakin percaya, kita juga bisa memberikan contohnya secara langsung dengan penyajian portofolio yang menarik. Dan poin terakhir itu testimoni. Nah, unsur penting terakhir dalam membuat portofolio adalah dengan mencantumkan testimoni. Hal ini dirasa penting agar pembaca mengetahui bahwa portofolio yang kita miliki itu berdasarkan data asli dan bukan hasil karangan semata, dan lampirkan testimoni secara jelas jika perlu, berikan juga kontaknya secara langsung. Nah, perbedaan dari portofolio dan CV, informasi yang diberikan. Nah, perbedaan yang pertama itu portofolio adalah tentang data yang diuraikan dalam masing-masing forum tersebut. Nah, CV lebih menjelaskan terkait data pribadi. CV lebih menjelaskan terkait data pribadi yang mendasar seperti tanggal lahir, latar belakang, pendidikan, pengalaman organisasi, hingga kemampuan pribadi yang mendasar seperti tanggal lahir, latar belakang, pendidikan, pengalaman organisasi, hingga kemampuan dasar yang kita miliki. Dan yang kedua itu kelengkapan data. Nah, perbedaan CV berikutnya itu adalah data informasi yang kita berikan harus dirangkum secara lengkap namun diatur secara seringkas mungkin. Nah, dengan CV yang lengkap namun ringkas, perekrut tidak akan kebingungan mencari data yang ingin diketahui. Sementara dari sisi lain, portofolio tidak harus bersifat panjang dan lengkap, walaupun semakin panjang akan semakin baik. Intinya adalah ketika kita harus bisa menunjukkan karakter, talenta, kekuatan dari lembaran portofolio yang kita susun. Bila mendaftar sebagai penulis, kita juga tidak mungkin kita membuat portofolio terkait keahlian kita dalam fotografi. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 5 dengan topik mengembangkan portofolio, perbedaan portofolio dan CV. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jalan-jalan di pagi hari, jalan pagi dengan kekasih. Kelompok 5 undur diri, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.